Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat cerdas. Bertemu lagi dengan saya, Fitriani, dalam kelas Bahasa Indonesia. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang teks prosedur. Materi pembelajaran yang akan kita pelajari, yang pertama, pengertian teks prosedur. Yang kedua, tujuan teks prosedur. Yang ketiga, ciri-ciri teks prosedur. Yang keempat, struktur teks prosedur. Sebelumnya, prosedur untuk menonton video dari saya adalah jangan lupa untuk memberikan like, subscribe. Setelah itu, siapkan catatan kalian dan tonton sampai selesai ya. Istilah prosedur pastinya sudah tidak asing lagi bagi kalian, karena sering kalian temukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan tujuan dari teks prosedur adalah untuk membantu seseorang memahami bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatu dengan tepat. Untuk pengertian dan tujuan bisa dipahami ya. Yang selanjutnya, kita akan belajar tentang ciri-ciri teks prosedur. Ciri-ciri teks prosedur yang pertama, berisi langkah-langkah kegiatan yang dapat berupa poin-poin ataupun paragraf. Dalam teks prosedur umumnya berisi langkah-langkah kegiatan atau urutan yang harus dilakukan. Ciri yang kedua yaitu menggunakan kalimat saran dan larangan. Nah, kalimat saran dan larangan bertujuan untuk mengarahkan seseorang melakukan sesuatu agar mendapatkan hasil yang baik. Kemudian, ciri yang ketiga adalah disusun secara sistematis dan dijelaskan secara detail. Nah, tujuannya adalah agar pembaca dapat memahami langkah yang akan dilakukan. Setelah itu, ciri yang keempat adalah berisi informasi yang bersifat objektif. Nah, di dalam teks prosedur ini, informasi yang disajikan itu bersifat objektif, bisa berdasarkan percobaan atau analisis. Jadi, bukan khayalan dari penulis. Berkaitan dengan ciri-ciri teks prosedur, saya harapkan kalian bisa memahami dengan baik. Yang selanjutnya adalah struktur teks prosedur. Nah, dalam teks prosedur itu ada strukturnya yang dapat membedakan dengan struktur teks lainnya. Yang pertama, untuk struktur teks prosedur adalah tujuan. Yang kedua adalah langkah-langkah. Yang ketiga adalah penegasan ulang. Nah,
Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Maksud dari tujuan dalam struktur teks prosedur adalah pengantar tentang topik yang akan dijelaskan dalam teks. Dengan kata lain, tujuan berisi pernyataan yang memberikan informasi umum tentang hal yang hendak dibuat atau dilakukan ataupun digunakan. Bisa dipahami ya berkaitan dengan tujuan. Kemudian struktur yang kedua adalah langkah-langkah. Nah, langkah-langkah itu isinya adalah perincian, petunjuk yang disarankan kepada pembaca terkait dengan topik. Nah, jadi intinya dalam bagian langkah-langkah berarti berisi perincian berkaitan dengan hal yang dibuat atau yang dilakukan atau yang digunakan. Kemudian bagian yang ketiga atau struktur yang ketiga adalah penegasan ulang. Nah, penegasan ulang di sini dapat berisi harapan atau manfaat apabila petunjuk itu dilaksanakan dengan baik. Nah, jadi saya tekankan lagi berkaitan dengan struktur di sini ada 3. Yang pertama adalah tujuan, yang kedua adalah langkah-langkah, yang ketiga adalah penegasan ulang. Kita lanjut lagi ya. Nah, bagaimana sih cara menganalisis struktur teks prosedur itu? Nah, sebelumnya kalian baca terlebih dahulu. Di sini ada judul teks prosedur dengan judulnya yaitu Kiat Berwawancara. Silahkan kalian simak baik-baik ya. Bagi perusahaan, wawancara merupakan kesempatan untuk menggali kualifikasi calon pegawai secara lebih mendalam, melihat kecocokannya dengan posisi yang ditawarkan, kebutuhan dan sifat perusahaan. Wawancara pun menjadi ajang tanya jawab antara pewawancara dengan calon. Nah, dari paragraf ini itu masuk ke dalam struktur teks prosedur bagian tujuan. Nah, kenapa masuk ke dalam bagian tujuan? Karena berisi pernyataan umum yang memberikan informasi tentang hal yang akan dilakukan. Kemudian, paragraf 2. Agar mudah dipahami oleh mitra bicara, kita harus berbicara dengan jelas. Usahakan agar kita tidak berbicara terlalu cepat atau lambat. Atur juga suara agar jelas terdengar. Suara yang terlalu pelan membuat kita terlihat kurang percaya diri. Sementara suara terlalu keras membuat kita terlihat agresif. Penggunaan bahasa yang baik juga menjadi suatu keharusan. Nah, dari paragraf ini masuk ke dalam bagian struktur langkah-langkah. Kenapa demikian? Karena berisi apa? Rincian hal yang akan dilakukan. Yang selanjutnya, paragraf ketiga. Selain itu, perhatikan betul apa yang disampaikan pewawancara agar kita dapat memberikan jawaban yang relevan. Tidak ada salahnya menanyakan kembali atau mencoba mengulangi pertanyaan yang diajukan untuk memastikan bahwa pemahaman kita sudah benar.
Namun, jangan melakukan terlalu sering karena justru akan membuat pewawancara mempertanyakan daya tangkap kita. Nah, pada paragraf ini itu juga masuk ke dalam langkah-langkah ya, karena masih berupa perincian tentang hal yang dilakukan. Kemudian di paragraf yang selanjutnya, paragraf 4, bahasa tubuh pun ikut memegang peranan. Gerakan nonverbal seperti mengangguk atau sikap tubuh yang agak condong ke depan menunjukkan bahwa kita tertarik pada apa yang disampaikan si pewawancara. Pastikan pula kita menjaga kontak mata dengan pewawancara, karena kontak mata penting dalam proses komunikasi, termasuk dalam wawancara. Nah, di paragraf 4 itu juga masih masuk ke dalam langkah-langkah. Selanjutnya, paragraf ke-5. Singkatnya, akan lebih baik jika kita mampu menampilkan sikap yang antusias secara verbal maupun non-verbal. Oleh karena itu, hindari bahasa tubuh yang diartikan negatif, seperti menggoyangkan kaki, mengetuk-ngetuk jari, atau menghindarkan kontak mata. Cara berbicara yang percaya diri namun tidak terkesan sombong dapat menarik minat wawancara. Nah, dalam kutipan paragraf ini masih masuk ke dalam struktur bagian langkah-langkah. Bisa dipahami ya sampai di sini. Kemudian, paragraf terakhir. Dengan persiapan matang dan unjuk diri yang baik saat wawancara, kita telah meninggalkan kesan yang layak untuk dipertimbangkan oleh perusahaan. Nah, dalam kutipan ini, paragraf yang terakhir masuk ke dalam bagian struktur teks prosedur penegasan ulang. Kenapa penegasan ulang? Karena seperti yang saya sampaikan tadi, berarti di sini dapat berupa simpulan bahwa apabila langkah-langkah itu dijalankan dengan baik, maka prosesnya juga menghasilkan hal yang baik juga. Demikian berkaitan dengan pengertian, ciri-ciri, kemudian tujuan dan struktur teks prosedur. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.